Tangan kematian, Rusia mampu meratakan AS hanya dalam waktu 30 menit. Banyak teknologi hebat dikembangkan selama Perang Dingin, seperti GPS, internet, dan microchip. Semuanya dikembangkan sebagai perlombaan di bidang persenjataan. Dan salah satunya adalah senjata kiamat Uni Soviet fitur untuk meluncurkan rudal nuklir tanpa perlu menekan tombol. Rusia saat ini memiliki sekitar 1.600 senjata nuklir taktis dengan 2.400 senjata nuklir strategis lainnya terkait dengan rudal balistik antar benua. Hal ini menjadikan Rusia sebagai sebuah negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Semua senjata ini terikat dengan tangan kematian, sistem kontrol senjata nuklir otomatis. Sistem ini mampu meluncurkan sejumlah rudal nuklir tanpa perlu menekan tombol. Bahkan jika seluruh angkatan bersenjata nuklir dimusnahkan, kutip militer. Diciptakannya sistem ini adalah bagian dari doktrin Perang Dingin tentang menjamin kehancuran bersama. Artinya mampu melakukan serangan balasan untuk memusnahkan pihak lawan walaupun negara sedang diporak-poranda. Secara teori, sistem komando dan kontrol mengukur komunikasi pada frekuensi militer, tingkat radiasi, tekanan udara, panas, dan gangguan seismik jangka pendek. Jika pengukuran menunjuk ke serangan nuklir, sistem memulai urutan yang akan berakhir dengan menembakkan semua isi BM di gudang senjata. Tangan kematian akan meluncurkan roket komando dengan hulu ledak radio yang mengirimkan perintah peluncuran ke silo nuklir Rusia, bahkan dengan adanya gangguan radio. Lalu roket itu akan terbang melintasi seluruh negeri, dikutip zona Jakarta.com dari militer. Rusia tidak pernah mengkonfirmasi keberadaan sistem ini, tetapi pasukan rudal strategis rudal Rusia Jenderal Sergei Karagev mengkonfirmasinya bahwa AS dapat dihancurkan dalam waktu 30 menit. Kejadian ini terjadi saat pemerintahan Trump mengumumkan bahwa AS akan menarik diri dari perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah 1987. Donald Trump menuduh bahwa Rusia telah melanggar perjanjian itu dengan mengembangkan dan mengerahkan rudal jelajah baru yang dilarang. Hal ini membuat Rusia marah dan menilai AS akan melakukan hal serupa selama Perang Dingin, yaitu menyebarkan rudal nuklir di Eropa. Karena letak geografis, Rusia membutuhkan ICBM yang diluncurkan dari wilayah mereka atau dari kapal selam. Zona Jakarta.com mengutip National Interest. Tetapi rudal jarak pendek AS yang berbasis di Jerman atau Polandia dapat mencapai wilayah inti dari Rusia, kata National Interest. Alasan mendasar adanya tangan kematian ini adalah rasa khawatir akan serangan AS yang mampu merusak roda pemerintahan Rusia sebelum mereka memberikan perintah untuk membalas. Perang nuklir di Ukraina. Pada bulan Februari, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menekankan bahwa puncak dari konflik Ukraina bisa menjadi Perang Dunia Ketiga bertemakan nuklir dan destruktif. Presiden Rusia Vladimir Putin juga memerintahkan pasukan penangkal nuklir untuk berada dalam siaga tinggi karena ketegangan di Eropa Timur terus meningkat. Setiap kali Rusia terlibat dalam perang yang berkaitan dengan kepentingan NATO atau AS, orang-orang selalu khawatir akan peperangan nuklir. Putin memiliki pandangan berbeda terkait nuklir. Dia tidak memandang senjata itu sebagai sesuatu yang tabu, tetapi sebagai artileri raksasa yang digunakan untuk melawan musuh, kata Brandon Weichert, seorang analis geopolitik. Mengutip Express, sebagian besar gudang hulu ledak nuklir Rusia terletak di bagian barat negara itu. Ada pusat uji di Yapustin Yar yang tidak jauh dari pantai barat, dan pangkalan rudal antar benua Dambarovka, salah satu yang terdekat dengan Ukraina. Ada beberapa pangkalan lagi termasuk Darasnya dan Pervomais yang tersebar lebih jauh di pantai. Rusia memiliki hampir 20 pangkalan rudal yang diketahui. Invasi Rusia ke Ukraina menimbulkan kekhawatiran akan munculnya perang nuklir di kawasan Eropa. Apalagi baru-baru ini Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengancam bahwa Rusia akan menggunakan senjata nuklir dan rudal hipersonik. Medvedev mengatakan bahwa Rusia akan menempuh langkah ekstrim tersebut jika Finlandia dan Swedia bergabung ke NATO. Masyarakat Eropa seketika ketar-ketir saat mendengar ancaman penggunaan rudal hipersonik dan senjata nuklir Rusia. Pasalnya, Rusia telah menyimpan berbagai senjata nuklir dan rudal hipersonik mengerikan di wilayah Kaliningrad. Bagi yang belum tahu, Kaliningrad merupakan wilayah enclave Rusia yang berada di jantung benua Eropa. Kaliningrad terletak di kawasan Baltik, tepatnya di antara negara Polandia dan Lithuania. Kaliningrad hanya berjarak sekitar 500 km dari Paris dan 1.400 km dari London. Lokasi strategis Kaliningrad di wilayah Baltik. Lantas apa jenis rudal hipersonik Rusia yang tersimpan di Kaliningrad dan bagaimana spesifikasinya? Rudal Iskander SS-26 Stot
rudal hipersonik Iskander-M. Rusia menyatakan bahwa pada 2018 mereka telah mengirimkan rudal Iskander ke Kaliningrad. Awal Februari 2022, Rusia juga dilaporkan telah mengirimkan sejumlah rudal Iskander ke Kaliningrad menggunakan pesawat MiG-31. Rudal Iskander yang dikenal sebagai SS-26 Stone oleh NATO ini adalah sistem rudal balistik taktis jarak pendek yang dapat membawa hulu ledak nuklir. Jangkauan rudal balistik ini adalah 500 km, namun beberapa sumber militer barat menduga jangkauan tersebut mungkin lebih besar. Rudal ini mampu mengusung hulu ledak nuklir hingga 700 kg. Dilihat dari jangkauannya, rudal Iskander mampu menargetkan negara-negara Baltik seperti Estonia, Polandia, Latvia, Lituania, dan lain-lain. Rudal Kinzhal. Pesawat MiG-31 membawa rudal hipersonik Kinzhal. Rusia dilaporkan mulai mengusung rudal Kinzhal ke Kaliningrad sejak awal Februari 2022 menggunakan pesawat MiG-31K. Hal tersebut diketahui dari laporan akun Twitter Status 6 yang mengunggah pengiriman rudal Kinzhal ke Kaliningrad. A Russian MiG-31K carrying a Kinzhal ballistic missiles was spotted landing at the Kaliningrad Kalov Air Base on Februari 7. Kinzhal sendiri merupakan rudal hipersonik Rusia yang biasa diluncurkan di udara melalui pesawat tempur. Dilansir dari Missiletter, Kinzhal merupakan salah satu dari 6 senjata next generation yang diumumkan Putin pada Maret 2018. Rudal ini memiliki jarak tempuh antara 1.500 km sampai 2.000 km. Namun Kinzhal bisa mencapai jarak tempuh 3.000 km jika disematkan di Tupolev Tu-22M3 bomber. Kinzhal mampu membawa hulu ledak nuklir seberat 498 kg, yang berarti memiliki kekuatan ledak 33 kali lebih kuat daripada bom Fatman yang dijatuhkan di Hiroshima. Dari segi kecepatan, rudal Kinzhal memiliki kecepatan 2 kali lebih baik daripada kecepatan suara, yaitu 3,2 km per detik. Rudal ini jelas menjadi ancaman paling berbahaya bagi negara-negara Eropa mengingat jangkauannya yang luas, kecepatan yang tinggi, dan daya ledak yang luar biasa besarnya.